and gentlemen. Ladies and gentlemen. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, teman-teman. Kami kelompok 4 dengan anggota Mestra, saya sendiri, Munir Aswad, Jumliana, Rizal Wandi, dan Margareta. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang harmonika kewajiban dan hak negara warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Izin share screen dulu ya. Apakah teman-teman bisa lihat dengan jelas? Halo? Apakah terdengar suara saya? Iya, Bu. Oke. Oke. Ini adalah anggotanya yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sekarang saya akan serahkan kepada pemateri 1. Kepada pemateri 1, dipersilakan. Baiklah, yang pertama, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang kedua, sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang keempat, esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Next. Kemudian, konsep dan urgensi negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Next. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan aspek hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun secara filosofis,
tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak ataupun sebaliknya harmoni antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi 1 ke materi 2. Sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara Indonesia, yaitu perjuangan penegakan hak asasi manusia. John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. A. Kebebasan untuk beragama, atau freedom of religion. B. Kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, atau freedom of speech. C. Kebebasan dan kemelarataan, atau freedom from one. Dan D. Kebebasan dari ketakutan, atau freedom from fear. Universal Declaration of Human Rights, atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Next. 2. Sumber sosiologis. Adanya konflik sosial terkait struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi, sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan resmi Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sociocultural animosity. Next. Tiga, sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Tuntutan reformasi di masyarakat. Dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni 1. Perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, 2. Perubahan kedua pada sidang tahunan MPR 2000, perubahan ketiga
pada sidang tahunan MPR 2001 dan perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Lanjut. Baiklah, saya akan serahkan Baik. kepada pemateri ketiga. Kepada pemateri ketiga dipersilakan. Baik, saya lanjut dari materi ketiga, yaitu dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan dalam rumusan Pancasila, Undang-Undang UUD, NRI tahun 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertai 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. 3. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Dan ini materi terakhir kepada pemateri keempat, dipersilakan. Baik, materi keempat adalah esensi dan urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. Jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. 1. Agama. 2. Pendidikan dan kebudayaan. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Dan 4. Pertahanan dan keamanan. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4, dan kami akan buka sesi tanya-jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau dipersilakan untuk langsung open mic. Kepada teman-teman, ada yang mau ingin ditanyakan? Ada yang mau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mun. Oh, ya silakan. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Perkenalkan, saya Adrianto. Kedengarkan suaraku? Terdengar, terdengar. Oke. Baik, pertanyaan saya, kan kita lihat nih di Indonesia, mungkin sampai sekarang
kasus pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terus-menerus terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban itu? Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf, Dri, bisa diulang pertanyaannya dulu? Adri, Oh ya, kenapa? ya Mon. Bisa diulang pertanyaannya dulu? Oh iya, satu gini, kan di Indonesia kan banyak tuh pelanggaran-pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan hak itu? Baik, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, dipersilakan. mengapa hak dan kewajiban warga negara itu penting? Dan bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan seimbang? Maaf, bisa diulang? Mengapa hak dan kewajiban warga negara itu penting? Dan bagaimana jika hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan seimbang? Baik. Kami akan tampung terlebih dahulu. Dan mohon tunggu sebentar ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adrianto. Bentar ya. Pertanyaan dari Adrianto, faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atau HAM? Benar, Adrianto? Ya benar, dan apa solusinya gitu? Baik. Faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM yaitu dibagi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal biasanya itu pelanggaran HAM, faktor yang didasarkan pada kondisi pelaku sehingga ia melakukan pelanggaran HAM. Faktor internal pelanggaran HAM adalah yaitu yang pertama itu egois. Di dalamnya itu egois atau sikap egois adalah perilaku mementingkan kepentingan atau keadaan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan orang lain. Dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal pelanggaran HAM adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku pelanggaran, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah atau penguasa rentan menimbulkan pelanggaran HAM. Kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk membatasi bahkan menghilangkan hak asasi orang lain. Seperti penyalahgunaan kekuasaan seorang polisi terhadap warga negara dengan melakukan tindakan kekerasan yang tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dan sistem hukum yang lemah melenggakan pelanggaran HAM karena pelaku tidak mendapatkan hukuman yang adil, sehingga tidak ada rasa kapok atau takut mengulang pelanggaran HAM di kemudian hari. Apakah bisa diterima, Adrianto? Terima kasih. Atau ada yang kurang setuju dengan jawaban saya? Jika ada yang tidak setuju, bisa disangka atau ditambahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Ayu. Mengapa hak dan kewajiban negara itu penting? Hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Jika keduanya tidak dijalankan seimbang, maka akan muncul kekacauan dalam Maaf, saya ulang. Hak dan kewajiban harus dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Jika keduanya tidak
pengetahuan dalam bernegara. Hidup pun menjadi tidak harmonis, nyaman, aman, dan tentram. Kemudian saya akan melanjutkan pertanyaannya yang kedua, yaitu apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang? Nah, jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Akibatnya, kehidupan sosial menjadi kurang harmonis. Apakah dapat diterima jawabannya? Oke, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya akan tutup. Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.